Ya Tuhan, lagu ini menggambarkan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Dan kami menyadari akan kekurangan kami, keterbatasan kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, membuka pikiran kami dan juga memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Kuasailah setiap diri kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca Yeremia 29 ayat 4 hingga 7. Dan juga nanti Mika 6 ayatnya yang ke-8. Yeremia 29 ayat 4 hingga 7 saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia 29 ayat 4 hingga 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian Mika 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara sekalian, selamat pagi. Ya. Selamat pagi juga bagi mereka yang mengikuti ibadah ini secara online, ya dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mencari kesejahteraan kota, kebaikan di tengah pembuangan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah saat ini, mewakili segenap majelis jemaat GKI Harapan Indah Bekasi, ini terkait dengan pertukaran pelayan firman kebaktian minggu se-GKI Klasis Priangan. Saya menyampaikan salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap anggota maupun simpatisan GKI Anugerah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing saudara, ya. Saudara sekalian, coba bayangkan saudara sekalian, andai kata saudara dan saya itu dipaksa untuk meninggalkan rumah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan teman, meninggalkan kerabat, meninggalkan anggota keluarga, meninggalkan budaya, meninggalkan agama yang selama ini dikenal. Pergi ke tanah yang asing, saudara sekalian. Dibuang ke tempat yang asing.
Mungkin sulit untuk kita bisa membayangkan, saudara sekalian. Kita dipaksa untuk pergi ke tempat yang asing. Dan sampai di sana, saudara sekalian, di tempat itu kita ini tinggal bersama dengan orang-orang yang sama sekali kita tidak kenal. Bahkan mungkin tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak kita sukai, saudara sekalian. Karena sangat berbeda dalam hal budaya, di dalam kebiasaan, bahkan juga di dalam keyakinan, saudara. Di dalam agama dan sebagainya. Dan inilah, saudara sekalian, yang dialami oleh umat Israel. Yang menjadi tujuan dari penulisan surat Yeremia pasal 29 ini, saudara. Orang-orang dari kerajaan Yehuda itu mengalami pembuangan ke tanah Babel. Tetapi menariknya, saudara sekalian, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, Yeremia 29 ayat 4 hingga 9. Umat Israel, mereka yang berasal dari kerajaan Yehuda ini tidak hanya disuruh untuk bertahan di tanah pembuangan itu, tetapi mereka juga diperintahkan oleh Tuhan melalui berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia untuk mereka itu membangun, menanam, menikahkan anak-anak mereka, beranak cucu, dan bukan hanya itu, mengusahakan kesejahteraan kota tempat di mana mereka itu dibuang, dan berdoa bagi kota itu. Nah, saudara sekalian, tentu saja ini adalah sebuah pesan yang sangat radikal, saudara sekalian. Kenapa? Karena pada umumnya pada umumnya kita biasanya hanya ingin berbuat baik bagi tempat maupun orang yang kita sukai, saudara. Betul? Kita hanya berbuat baik kepada siapa? Kepada tempat, kepada orang yang kita sukai. Bukan orang yang dalam tanda kutip mengasingkan kita. Orang yang tidak berbuat baik kepada kita, saudara. Tapi Tuhan ini menunjukkan jalan yang berbeda, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat dari firman Tuhan hari ini. Mencari kesejahteraan kota. Kebaikan di tengah pembuangan. Ada dua hal, saudara sekalian, ada dua poin yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara sekalian, ada sebuah kabar baik. Bahwa, silakan slide, pembuangan tanda kutip. Tempat yang kita tidak sukai. Waktu yang tidak kita sukai. Situasi yang tidak kita sukai, itu bukanlah akhir kehidupan umat percaya. Ini kabar yang sangat indah, saudara. Pembuangan tanda kutip, ya, kita mungkin diperhadapkan dengan satu situasi, tempat, orang yang tidak kita sukai. Itu bukanlah akhir kehidupan kita sebagai umat percaya, loh. Saudara sekalian, latar belakang dari Yeremia pasal 29 adalah waktu itu umat Israel, mereka yang diam di kerajaan Yehuda itu telah berdosa kepada Tuhan. Hidup mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka melupakan keadilan. Mereka mengabaikan kasih. Moralitas mereka rusak, saudara sekalian. Silakan slide. Walaupun mereka itu tinggal di tanah yang suci, tanda kutip. Kenapa disebut tanah suci? Karena kehadiran Tuhan disimbolisasi dengan bait suci di Yerusalem, yang disebut sebagai kota suci. Tetapi hidup mereka tidak suci. Dan ini sangat memalukan, saudara sekalian. Bisa bayangkan hidup di tanah suci, tapi hidupnya tidak suci, saudara. Ngakunya sebagai umat Tuhan, tapi perilakunya seperti setan, saudara sekalian.
Ini kegambarannya kalau zaman sekarang saudara sekalian, ngakunya orang Kristen, ngakunya anak Tuhan, tapi perilakunya, ngomongnya, gitu ya, lebih kayak setan ketimbang anak Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, ngakunya sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi perilakunya amit-amit bukan kepalang, saudara sekalian. Ya, benar-benar tidak pantas tinggal di tanah yang suci. Ada di tanah suci, tapi hidupnya kotor. Nah, sebagai akibatnya, saudara sekalian, Tuhan izinkan mereka, Tuhan biarkan mereka, untuk mereka ini dibuang, mengalami pembuangan ke tanah Babel, saudara sekalian. Tetapi pembuangan ini bukanlah hukuman mati. Silakan slide. Pembuangan ke Babel ini merupakan sebuah pendisiplinan bagi umat Tuhan. Saya yakin di antara Bapak Ibu, saudara yang menjadi orang tua, kalau anak Bapak Ibu, saudara, anak kita, itu menyimpang dari jalan yang benar, mesti didisiplin. Supaya apa? Bukan supaya dia mati, tapi supaya dia kembali ke jalan yang benar. Demikian juga Tuhan memperlakukan umatnya sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Dan umat Israel ini, umat Tuhan diizinkan mengalami pendisiplinan. Mereka dibuang ke tanah Babel. Tapi pembuangan ini bukanlah hukuman mati bagi mereka. Silakan slide, ini adalah proses pemurnian, masa pembentukan, dan waktu bagi umat Israel untuk bertumbuh dalam iman. Menarik saudara sekalian bahwa di dalam Yesaya pasal 29 ini Tuhan Allah tidak berkata kepada umat Israel, berontaklah, lawanlah orang-orang Babel yang sudah membawa kamu, yang sudah memaksa kamu, membuang kamu ke tanah Babel. Lawanlah orang-orang Babel itu. Tidak. Berontaklah kepada mereka. Tidak. Padahal saudara sekalian, tentu saja mudah bagi orang-orang Yahudi itu untuk terus-menerus berperang terhadap penculik-penculik non-Yahudi, penyembah berhala ini. Yang telah membawa mereka, yang telah memaksa mereka untuk meninggalkan rumah tanah kelahiran mereka menuju ke tanah Babel. Tetapi menariknya saudara sekalian, dalam Yesaya 29 ayat 4 hingga 7 ini, umat Israel bukan hanya disuruh untuk menanam. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5, mendirikan rumah, membuat kebun, menikmati hasilnya, kemudian juga menikahkan anak-anak mereka. Itu berarti umat Israel disuruh untuk berusaha bergaul dengan orang-orang Babel, menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi pembawa-pembawa damai, bukan pembuat onar. Silakan slide. Orang-orang yang membawa damai bukan menjadi orang-orang pembuat onar, pembawa masalah di negeri tempat mereka tinggal. Bahkan saudara sekalian, mengusahakan kesejahteraan kota itu. Berdoa dengan tulus bagi kota tempat lawan-lawan mereka itu tinggal. Saudara. Kalau menurut rasio logika manusia, perintah ini gampang enggak, saudara? Enggak gampang, saudara sekalian. Dan ini klop, saudara sekalian, dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Sesuatu yang enggak gampang, saudara. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Nah ini saudara sekalian, ada satu kebenaran yang sangat indah. Kenapa? Kenapa mereka harus tetap berbuat baik? Kenapa mereka bahkan harus mendoakan negeri tempat musuh-musuh mereka itu hidup? Karena di tengah pengasingan sekalipun Tuhan itu tetap hadir dan berkarya. Saya ulangi lagi, saudara. Di tengah pengasingan sekalipun Tuhan tetap hadir dan berkarya. Nah ini dalam konteks kita, saudara sekalian, di dalam situasi yang sulit, situasi yang kita tidak sukai, tempat yang penuh dengan pergumulan sekalipun, ingat saudara sekalian, Tuhan tetap hadir dan berkarya. Tuhan tidak dibatasi oleh geografis tertentu. Pembuangan bukanlah akhir dari segalanya. Akan ada pemulihan. Ini satu berita yang sangat indah yang bisa menguatkan kita. Saudara. Mungkin kita berada di tempat yang sulit. Saudara. Tempat penuh pergumulan. Situasi yang tidak gampang. Orang-orang di sekitar kita mungkin orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Membenci Tuhan bahkan. Membenci orang-orang Kristen bahkan. Tapi di tengah-tengah dalam tanda kutip tempat pengasingan sekalipun, saudara. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Kenapa? Tuhan tetap hadir dan berkarya. Itu kita aminkan, saudara. Tuhan tetap ada, Tuhan hadir, Tuhan berkarya dimanapun juga. Bahkan di tempat-tempat dan situasi-situasi yang sulit sekalipun. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan ini sebetulnya ada dua cara ya. Ada dua macam cara Tuhan itu membentuk hidup kita, saudara sekalian, khususnya kerohanian kita. Yang pertama adalah pendisiplinan, saudara. Pendisiplinan itu maksudnya, kalau di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudara sekalian. Kita mungkin melakukan dosa, kita melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kita tidak bertobat, saudara sekalian. Tuhan sentil kita, saudara. Didisiplin, saudara. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan itu benar-benar sayang kita. Tuhan disiplin kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Walaupun orang tua itu waktu mendisiplin anaknya hatinya nangis. Tapi karena dia sayang anaknya, supaya anaknya itu kembali ke jalan yang benar. Dan yang kedua saudara sekalian adalah pembersihan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Walaupun sudah setia ikut Tuhan. Tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Selalu taat tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi diizinkan melalui situasi yang sulit. Itu mirip seperti Ayub, saudara sekalian. Kenapa? Supaya lebih banyak berbuah. Itu pembersihan, saudara. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang saudara sekalian, baik itu pendisiplinan. Baik itu pembersihan. Kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Di dalam situasi atau tempat yang sulit sekalipun, bagaikan pembuangan, selalu ada harapan. Tuhan itu baik, Tuhan itu hadir, Tuhan itu tetap berkarya. Ingat saudara sekalian, pembuangan bukanlah akhir hidup orang percaya. Sungguh kita bersyukur untuk Tuhan yang sangat baik itu, saudara. Yang kedua, membangun kesejahteraan bersama adalah panggilan kita umat percaya. Jadi di satu sisi saudara sekalian ingat terus bahwa di dalam tempat maupun situasi yang sulit sekalipun, bagaikan masa pembuangan. Itu bukan akhir kehidupan kita umat percaya, saudara. Selalu ada rancangan Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang hadir. Tuhan yang tetap berkarya.
Dan yang kedua, bagian kita adalah membangun kesejahteraan bersama yang merupakan panggilan hidup kita umat percaya. Tuhan memanggil umat Israel untuk menjadi garam dan terang dimanapun. Tidak hanya di Yerusalem, tapi juga sampai di Babel. Tidak dibatasi oleh faktor geografis. Nah, saudara sekalian, ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14 hingga 16. Kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Kita pun dipanggil menjadi garam dan terang dunia, bukan hanya di gereja, tapi juga di tempat kerja, di tempat studi, di tempat usaha, di tempat tinggal kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Dan Mika 6 ayatnya yang ke-8, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ini memberikan gambaran seperti apa sih hidup sebagai garam dan terang dunia. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3, saudara sekalian, kehendak Tuhan bagi hidup umatnya. Yang pertama apa, saudara sekalian? Berlaku adil. Silakan slide. Apa itu berlaku adil? Menegakkan kebenaran dan keadilan sosial dimanapun kita berada. Umat Tuhan, setiap orang percaya mesti punya moralitas dan etika yang benar. Tidak hanya taat aturan agama yang bersifat ritual. Kan banyak saudara sekalian ya, orang beragama di dunia ini itu menjalankan ketaatan itu cuman ketaatan lahiriah. Dan ketaatan lahiriah itu cuman ketaatan ritual, saudara sekalian. Kalau soal ritual, waduh, itu sampai detail-detailnya itu sangat diikuti. Tetapi coba cara hidupnya, moralitasnya itu bagaimana? Nah, saudara sekalian, tapi di sini saudara sekalian, ini jelas berlaku adil ini menegakkan kebenaran dan keadilan sosial dimanapun berada. Ini ada kaitannya dengan kehidupan moral, dengan kehidupan etika yang benar seturut dengan firman Tuhan. Bisa terjadi enggak saudara sekalian, orang Kristen wah rajin ke gereja, tapi hidup sehari-harinya kalau orang Jawa ngomong amit-amit jabang bayi lanang wadon. Jadi ngomongnya kasar ya. Suka ngerjain orang, merugikan orang dan sebagainya. Saudara. Tapi kalau untuk ke gereja, dia datang ke gereja saudara sekalian. Kalau terkait dengan ritual keagamaan, hari-hari raya agamawi, datang dia. Tapi dalam hidup sehari-hari dia tidak berlaku adil. Oke, kemudian yang kedua, mencintai kesetiaan. Itu kalau dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan lebih tepatnya dalam mencintai belas kasihan. Itu artinya menjalani hidup dengan kasih kepada orang lain. Ada belas kasihan terhadap orang lain. Bukan kepentingan diri pribadi, kepentingan sendiri. Menjadi orang yang altruis bukan egois. Apa bedanya altruis dengan egois? Kalau altruis itu tidak segan-segan mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Nah kalau egois kebalikannya. Tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Allah. Maksudnya taat kepada Allah bukan kepada ambisi pribadi yang didasari oleh hati yang hancur dalam pertobatan dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mengaku diri sebagai orang yang berdosa dan tidak ada pilihan lain. Taat kepada Allah sebagai bentuk kebergantungannya kepada Allah. Hidup rendah hati
di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, di tengah dunia yang semakin egois ini, Tuhan memanggil kita untuk membangun kesejahteraan bersama. Kita mungkin tidak dibuang secara fisik seperti umat Israel pada zaman Nabi Yeremia ini. Tetapi bisa terjadi, tidak sedikit di antara kita yang merasa hidup di tempat yang dalam tanda kutip tidak ideal. Mungkin ada di antara kita yang bekerja di lingkungan yang keras, atau tinggal di tempat yang tidak rohani sama sekali. Mungkin ada di antara kita, saudara sekalian, hidup di dalam suatu sistem yang tidak adil. Tetapi justru di sanalah Tuhan memanggil kita untuk mencari shalom, mencari kesejahteraan di mana kita ini ditempatkan. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi pihak lain, saudara sekalian. Bagi kota kita, bagi tetangga kita, bagi tempat kerja kita, bagi tempat studi kita. Walaupun dalam tanda kutip tidak ideal, lingkungan yang keras, tidak rohani, tidak adil dan sebagainya. Tapi disitulah Tuhan tempatkan kita untuk membawa shalom, bukan membawa masalah. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, saudara sekalian? Hal-hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama. Mari saudara sekalian kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus bagi kota kita, bagi negeri kita, dan bagi para pemimpin kota, pemimpin negeri kita, saudara sekalian. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Kedua, kita juga ikut aksi sosial, aksi pelayanan di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Tidak menjadi orang yang mengisolasi diri, ya terpisah dari tetangga kanan kiri, terpisah dari anggota-anggota masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, kita bersikap adil dan jujur dimanapun juga, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bahkan walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita, saudara. Karena Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu kedalaman hati kita. Yang keempat, mari kita juga bangun keakraban dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah kita. Bukan hanya cuma tinggal berdampingan. Ya, 3S. Sapa, senyum, salam, ya. Itu kalau kita biasain, saudara sekalian, ya, bagi tetangga depan, belakang, kanan, kiri, saudara sekalian. 3S itu kalau diterapkan setiap hari, itu akan akrab tuh dengan tetangga kanan kiri, saudara sekalian. Karena kalau sama tetangga ini buang muka, gitu. Tapi 3S, wah itu responnya itu wah luar biasa, saudara sekalian, ya. Kita akan dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Dari hal yang sederhana, saudara sekalian. Wah, orang Kristen nih bukan orang Kristen yang sembarangan. Jangan dibalik, saudara sekalian. Ini ya kan idealnya bukan sembarangan orang Kristen. Jangan sampai dibalik. Orang Kristen sembarangan, bukan? Nah, saudara sekalian, yang kelima, apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Memberikan teladan hidup yang penuh dengan kasih. Bahkan kepada mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Kita menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih bagi mereka. Ingat, garam terang. Garam ini menunjukkan karakter yang baik. Terang menunjukkan perbuatan yang baik. Ini mesti ada dua-duanya, saudara sekalian. Karakter kita mesti baik, tapi perbuatan kita juga mesti baik, saudara.
Karakter enggak terlalu kelihatan, tapi bisa dirasakan oleh orang. Jadi perbuatan baik itu juga mesti dinyatakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Menarik saudara sekalian bahwa di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, perintah Tuhan ini ditutup dengan suatu kalimat yang menohok. Ada suatu relasi sebab akibat. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jika seandainya negeri itu terlibat perang, maka umat Tuhan juga akan kena dampaknya yang merugikan. Bahkan akan mengalami paling banyak dampak yang merugikan itu. Menarik saudara sekalian bahwa gereja mula-mula itu juga didorong, diperintahkan untuk berdoa bagi pemerintah-pemerintah yang ada waktu itu. Yang notabene pemerintah-pemerintah yang ada waktu itu seringkali justru menganiaya mereka, saudara. Nah, jauh lebih besar alasan bagi kita saat ini untuk kita berdoa bagi kesejahteraan negeri kita. Negeri tempat kita lahir. Dan kita sebagai bukan orang-orang tawanan, sebagai orang-orang merdeka, saudara sekalian. Mari kita doakan negeri kita, mari kita doakan kota kita. Setiap penumpang itu berkepentingan di dalam keselamatan kapal, bukan? Setiap penumpang sebuah kapal itu berkepentingan dalam keselamatan kapal. Dan demikian juga saudara sekalian, setiap kita sebagai warga negara, kita pun juga mesti bersumbangsi positif bagi negeri ini. Dalam hal yang sederhana, mendoakan negara kita. Ingat saudara sekalian, Tuhan Yesus pun datang dan hidup di tempat dan situasi yang tidak ideal. Tapi Tuhan Yesus tetap datang membawa shalom di dunia ini, bukan? Demikian pula kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut-pengikutnya, di tempat situasi yang tidak ideal sekalipun, merupakan tugas panggilan kita untuk membawa shalom. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa di tempat yang sulit sekalipun, mungkin di tempat kami tinggal, kami bekerja, kami studi, kami membuka tempat usaha, di tempat lingkungan kami tinggal, sangat tidak ideal, situasi yang sulit, tempat yang sulit, tempat yang keras. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya dalam hidup ini. Dan merupakan tugas panggilan kami untuk kami membawa shalom di tempat yang sulit sekalipun. Tuhan, tolonglah kami. Agar kiranya kehadiran kami, perkataan kami, perbuatan kami sungguh membawa sejahtera di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan juga merupakan tugas kami Tuhan untuk kami mengusahakan, melakukan apapun yang kami bisa untuk mendatangkan kesejahteraan dimanapun tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan menempatkan kami, bukan suatu kebetulan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami ada satu tugas yang Tuhan percayakan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan sudah sepatutnya kami mengusahakan kesejahteraan dan juga berdoa untuk kesejahteraan bagi tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Dan oleh karena itulah Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk negeri kami Indonesia, tempat kami lahir, tempat kami dibesarkan. Dan bahkan kami juga boleh hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati
negeri kami, kota kami, tempat tinggal kami. Dan kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.